PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Min saniyatil wada, ini merupakan perjalanan paling mulia dan paling sempurna. Bahagia orang Madinah kehadiran Nabi Muhammad. Sampai di Madinah, Nabi membangun sebuah komitmen kebangsaan yang baik, sehingga tidak ada yang terusir, ya, tidak ada yang hilang. Yahudi, Nasrani yang ketika sebelum menjadi Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu dipimpin oleh orang Yahudi. Tapi ketika Nabi datang, karena Nabi, ya itu tadi menguatkan hubungan dan persaudaraan, sehingga subhanallah hidup dengan tenang. Saking Nabi tidak mau menyakiti hati masyarakat umat ketika itu, ya semua orang kan pengen, wahai Nabi tidurlah tempat kami, wahai Nabi di gubuk saya saja, dan lain-lain. Nabi katakan tidak, saya tergantung pada onta saya ini. Di mana dia berhenti, di situ akan saya menginap. Alhamdulillah, onta kok padek pula, tidak mau dia mampir ke rumah orang, tapi dia berhenti di satu tempat. Insya akhirnya para sahabat dan Nabi membangun sebuah bangunan yang disebut dengan sekarang Masjid Nabawi. Berhenti, onta terus di sana, dan Nabi tidak berhenti dalam satu rumah. Kenapa? Takut pula kalau dia berhenti satu rumah, kan yang lain tersinggung. Enak nian, daripada ribut, sudah. Onta menentukan di mana dia berhenti, di situ aku akan menginap, di situ akan diam. Subhanallah, onta pun tidak melakukan kerusakan itu. Bahkan ketika di Mekah ada sejarahnya juga, Sitiak. Jadi waktu awal kota Mekah itu Ka'bah itu kan ya menjadi simbolik dari awal Nabi Adam, Nabi Ibrahim bukan kembali ke Muhammad, dijadikan sebagai simbolik untuk tawaf kita. Nah, ketika berada di Mekah, ya itu kan Ka'bah dihidupkan kembali, Ka'bah dihidupkan kembali. Peletakan Hajar Aswad yang ada itu mau diletakkan, sedangkan Ka'bah itu kan milik semua suku ketika itu. Jadi semua berhak mengatakan untuk menaruh Hajar Aswad dalamnya. Nabi katakan, oke, kalau begitu siapa duluan yang datang subuh besok untuk ibadah, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Subuh tersebut, alhamdulillah, yang datang pertama Nabi, karena yang lain kan memang tidak tahu suku-suku itu. Datang Nabi pertama, akhirnya Nabi lah seharusnya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi tidak mau. Nabi katakan, memang aku duluan, tapi aku tidak mau naruh dewe. Sekarang silakan, beliau bawa kain, sejarah itu boleh bawa kain. Kain itu 4 sudut, maka 4 sudut itu beliau minta masing-masing kepala suku dari Quraisy tersebut memegang suku tersebut. Setelah dipegang, batu pun terangkat dan Nabi yang meletakkan dalam tempat Hajar Aswad. Artinya Nabi tidak mau ada pertengkaran, Nabi maunya konsolidasi, jangan ada pertengkaran persaudaraan. Disitulah Nabi menyatukan mereka dan mereka bersatu bahagia. Ketika mereka berada di Mekah, mereka bahagia. Ketika berada di Madinah, mereka bahagia bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Rasul menanamkan persaudaraan, dan dari saudara itulah lahir kebangsaan yang sempurna. Dari persaudaraan itulah lahir nilai-nilai kebangsaan yang baik, sehingga membangun bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang sempurna, sebuah negeri yang mendapatkan ampunan Allah, dan sebuah negeri yang senantiasa penuh dengan kesejahteraan. Begitulah sejarah Nabi menghidupkan persaudaraan sebagai awal kebangkitan kebangsaan bagi diri dan kehidupan bermasyarakat dan umat ketika itu.